Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Menyusul cuaca ekstrim yang melanda wilayah Amerika, warga Texas bersiap menghadapi banjir pesisir dan listrik padam akibat topan Beryl. Berikut kita simak laporan dari tim VOA. Badai tropis Beryl yang berkekuatan besar mengarah ke Amerika Serikat dan warga di negara bagian Texas terus bersiap. Badai ini telah menyebabkan kerusakan parah di kawasan Karibia dan menewaskan sedikitnya 11 orang. Pejabat Texas menyuruhkan evakuasi sukarela di beberapa county atau setingkat kabupaten di sepanjang pantai yang berpotensi terkena banjir pesisir dan terputusnya aliran listrik. Warga setempat bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan melakukan persiapan dengan memasang papan-papan penahan di jendela bangunan dan menyiapkan persediaan makanan. Perakiraan cuaca menunjukkan badai masif ini akan menguat saat bergerak melewati Teluk Meksiko yang lebih hangat dibanding biasa dan bisa menghantam Texas sebagai angin topan kategori 1 dengan kecepatan sekitar 140 km per jam. Pejabat di pesisir Texas memperingatkan warga untuk tidak meremehkan dampak badai ini karena mereka menghadapi potensi banjir pesisir yang di beberapa wilayah bisa mencapai ketinggian hampir 2 meter. Sementara itu, setelah menghantam wilayah Karibia dan menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas, topan Beryl menghantam Texas menyebabkan sedikitnya 8 kematian di Amerika Serikat, 1 di Louisiana dan 7 di Texas, menyebabkan putusnya aliran listrik termasuk di KJRI Houston. Berikut kita simak laporan Yuni Salim dari VOA. Setelah memporak-porandakan wilayah Karibia, topan Beryl akhirnya menerjang Texas di bagian selatan Amerika Serikat. Angin kencang dan hujan deras di bawahnya terasa hingga ke Sugarland, sebuah kota sekitar 30 km dari Houston, Texas, tempat tinggal Nitya Anindita, seorang warga diaspora Indonesia. Aku udah di rumah, kita dari malam udah worried, tapi terus kayaknya sekitar dari jam 6 pagi itu kedengeran kenceng banget, kayak ada suara kereta datang gitu, ngong gitu. Di perairan Karibia, Beryl sempat menguat menjadi angin topan kategori 5. Alias berkecepatan angin di atas 250 km per jam. Saat menghantam Texas, Beryl telah melemah ke topan kategori 1 dengan kecepatan angin sekitar 130 km per jam. Angin sangat kencang ini menghantam atap rumah Nitya. Roof aku itu rusak, jadi kalau di sini roofnya tuh kan bilangnya ada shinglesnya gitu, atapnya itu sebagian besar roof tuh rusak dan sebagian besar rumah di daerah rumah kita itu mengalami hal yang sama lah, kurang lebih 90%. Topan Beryl telah menyebabkan kematian di Texas dan Louisiana. Sementara KJRI Houston mengatakan tidak ada warga Indonesia yang meninggal akibat topan ini. Jadi kalau warga negara Indonesia di Houston itu memang mereka juga sama terdampak dari Hurricane Beryl ini. Beberapa mengalami kerusakan properti atau kendaraan, biasanya tertimpa pohon dan atau puing-puing. Namun sampai saat ini masih belum ada korban jiwa yang tercatat terkait WNI, Bu. Jadi alhamdulillah semuanya aman. Topan Beryl juga merobohkan jalur transmisi listrik dan menyebabkan pemadaman listrik bagi sekitar 2,5 juta warga Texas dari Houston hingga Galveston. Bagi warga Texas dan sejumlah wilayah lainnya di selatan Amerika Serikat, angin topan bukan hal baru dan telah diantisipasi setiap tahunnya. Tapi musim badai Atlantik biasanya berlangsung Juni hingga November dengan topan kuat hingga kategori 5 baru terjadi pada Agustus atau September. Nitya misalnya dulu pernah mengalami topan Harvey pada Agustus 2017. Jadi waktu kemarin dibilang hurricane level 1, kita nggak terlalu worry. Aku sama suami juga we went through Harvey level 4 at that time. And we survive gitu kan. Pada saat itu banjir juga, tapi we kind of know what to do gitu. Cuman kali ini ternyata what doesn't bring too much water, but bring a very strong wind gitu. Kita yang nggak tahu itu windnya bakal se-strong ini. KJRI di Houston juga selalu mewaspadai datangnya musim badai yang kadang tak mudah diprediksi. Jadi kalau dari KJRI sih selalu siap kemungkinan hal itu karena memang di Texas sendiri memang salah satu jalur yang sering dilewati oleh badai. Tak hanya Texas, negara bagian lain yang berada di wilayah kerja KJRI Houston juga rentan topan Atlantik. Dari Washington DC, Yuni Salim, Dania Iman, dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.